Selamat malam teman-teman. Kali ini saya akan bikin video yang cukup menarik. Anda kan taunya saya sebagai pengusaha bis, pengusaha transport. Tapi berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa saya juga seorang hipnoterapis? Ya, tatap mata saya. Wah, nggak gitu cara mainnya. Jadi kita akan cari tahu apa sih hipnotis itu dan apa hubungannya sama kita perjalanan dalam bis atau di jalan lah ya. Kita lihat yang satu ini. Nah, kita akan ketemu sama guru saya ini. Ini guru saya, Dr. Adi W. Gunawan, dokter ya. Beliau ini masternya hipnoterapis lah. Buat saya ini ya paling jago hipnoterapis lah menurut saya. Core of the core ya. Jadi kita langsung tanya aja. Pak Adi, selamat malam Pak. Malam. Ini Pak, kita mau ngobrol-ngobrol mengenai hipnotis ini Pak. Kan banyak teman-teman yang mungkin masih kurang paham atau salah paham mengenai hipnotis, ya kan lah. Mungkin Bapak bisa jelasin nggak, hipnotis itu apa sih Pak? Kayak yang di TV-TV itu kah? Atau yang seperti apa Pak? Jadi gini, saya mau ralat dulu istilahnya atau terminologinya. Jadi hipnotis itu orang yang melakukan hipnosis. Oke. Hipnosis itu ilmunya. Betul. Jadi seperti piano, pemainnya pianis. Jadi kalau dibilang dia dihipnotis itu nggak tepat. Jadi yang benar dia dihipnosis. Nah, hipnosis itu adalah juga kondisi kesadaran. Nah, orang yang pintar sekali menuntun orang lain masuk ke kondisi hipnosis itu disebut hipnotis. Oke, hipnotis berarti orangnya, ya kan? Ya, yang melakukan hipnosis. Ya, hipnosisnya kondisinya ya Pak? Ya. Oke. Lalu kalau misalkan yang di jalan itu Pak, misalkan orang, aduh aku kena hipnotis, barusan ditelepon lalu aku transfer ATM, itu sebenarnya gimana sih Pak? Sebenarnya yang digunakan itu adalah psikologi sebenarnya ya. Jadi orang itu biasanya dibilang dia dapat hadiah misalkan mobil. Itu secara bawah sadar orang itu sudah mendapatkan loh. Jadi dia di bawah sadar sudah dapat mobil itu dan tidak mau kehilangan. Jadi yang dimainkan itu adalah perasaan takut dan juga keserakahan. Takut kehilangan dan dia mau mendapatkan serakah, fear and greed yang dimainkan. Maka biasanya dipepet, ini kami nyari bapak atau ibu, nggak ketemu nih, baru sekarang ketemu dan sekarang ini waktunya sudah mau ditutup, sudah mau habis ini. Kalau Anda nggak setor misalkan pajaknya atau apanya, maka ini akan diberikan ke lembaga sosial atau apalah. Jadi kan orang takut kehilangan. Dan misalkan sebuah mobil katakanlah harganya 300 juta yang katanya didapat. Orang ini disuruh nyetor katakanlah cuma 20 juta. Ini si penelpon menggunakan yang namanya ilmu kontras sebenarnya, membandingkan melakukan kontras antara yang 300 juta dengan 20 juta. 20 kan kesannya jadi sedikit. Jadi orang bilang ya sudahlah kalau 20 saya store aja deh. Maka begitu dia store ya hilanglah duitnya. Jadi itu sebenarnya itu hipnosis juga, tetapi lebih yang dimanfaatkan itu adalah emosi orang itu, keserakahannya dia dan ketakutannya dia. Berarti itu ya Pak, kalau di telepon konsepnya seperti itu. Terus kalau misalkan di perjalanan ini kan banyak tuh cerita-cerita di terminal bis lah atau apa. Kadang-kadang orang ditepok gini lalu wah seperti hilang kesadaran dan dia ngikutin apa keinginannya orang yang nepuk itu Pak. Nah, kalau itu termasuk hipnotis nggak? Jadi gini, hipnosis itu adalah kondisi kesadaran. Orang yang dalam kondisi hipnosis dia sadar sesadar-sadarnya dan pikirannya tidak bisa dikuasai oleh orang yang menghipnosis. Jadi misalkan si A ini dia pintar menghipnosis, dia menghipnosis si B. Setelah si B dihipnosis, B sebenarnya tetap sadar. Kalau B diminta melakukan hal-hal yang merugikan dirinya dia, B bisa menolak. Jadi kalau misalkan di bus atau di perjalanan ada orang ditepuk, tiba-tiba dia melakukan apapun yang diminta oleh si pelaku ini, itu bukan hipnosis, sesuatu yang berbeda. Tidak mungkin. Dalam pengalaman praktek saya mulai tahun 2005 sampai sekarang ini, tidak ada sekalipun
seorang hipnotis atau hipnoterapis yang saya kenal, termasuk saya sendiri, bisa meminta klien saya melakukan hal-hal yang di luar kemauan si klien. Nggak bisa. Orangnya tetap sadar kok. Cuma dia rileks, dia tutup mata, dia rileks. Dan dia mendengar, dia sadar sekelilingnya. Dia mendengar bimbingan seorang terapis atau hipnotis. Jadi dia, kapanpun dia mau buka mata, dia bisa buka mata. Karena dia sadar. Tapi kalau diteblek, terus dia diminta melakukan apapun dia lakukan, berarti si pelaku menguasai pikiran orang yang dia hipnosis. Berarti caranya untuk menangkal gimana? Kan ada itu katanya kalau diteblek, cepet-cepet diteblek balik gitu loh. Atau gimana? Nggak mungkin kalau kita sudah sibuk begitu, sudah misalkan lagi bingung diteblek ya, nggak mungkin bisa balik. Saran saya adalah biasanya yang dicari itu orang-orang yang tidak fokus, orang-orang yang bingung, bawaannya banyak biasanya. Jadi kan dia harus jaga kiri, jaga kanan, atau dia bawa anak. Jadi pikirannya pecah. Pikiran yang tidak fokus itu pikiran yang sangat mudah dipengaruhi. Jadi sarannya adalah kita harus fokus. Misalnya nih, daripada bawa barang 3 koli di bus, lebih bagus bawalah sebuah tas besar, semua masukkan. Jadi kita jaganya cuma 1. Daripada bawa 1 tas teteng, 1 tas pegang tangan kiri lagi, 1 tangan kanan. Dan pikiran kita khawatir ada copet. Jadi kita harus ngawasi 3 sekaligus. Belum lagi kantong kita. Akibatnya apa? Pikiran kita tuh tidak fokus. Saat itulah orang akan sangat mudah mempengaruhi kita. Ini tips ya teman-teman. Jadi bawaan Anda jangan tengkrantil. Bawa aja 1 dalam bag besar, lalu Anda bisa fokus. Nah, termasuk berarti kalau misalkan di terminal tuh ditarik-tarik talo sana sini, oh mas kemana gitu, itu bisa mecah fokus ya Pak ya? Oh pasti, karena pada saat ditarik kita bingung. Biasanya yang narik nggak cuma 1, ada beberapa nawari. Maka kita harus tegas. Kita bilang, saya tidak mau ditarik-tarik. Anda harus tegas, Anda harus berani bicara bahwa apa yang Anda inginkan ya. Nah kalau Anda tegas, orang akan mikir-mikir sama Anda. Ya, jadi kalau ditarik, enggak, saya nggak mau. Kalau perlu ya Anda hadapi orang itu. Haknya kita untuk tidak ditarik-tarik sini sana. Nanti orang bingung, tarik sini, pikiran kita bingung mau naik bus apa, tapi dia narik lagi 1, narik tangan kita, 1 narik barang kita, akhirnya apa? Pecah lagi fokus kita, itu bahaya itu. Dan kalau apalagi kadang-kadang di situ ada orang asing tanya-tanya seolah. Wah sudah, pokoknya kalau ada orang asing seolah itu udah hindari, ikuti suara hati. Biasanya hati kita nggak pernah bohong, pasti akan ada perasaan nggak enak. Pura-pura nanya alamat lah, mau nukar uang lah, terus katanya ini ada dia tuh katakanlah uangnya kehabisan dan dia akan tukar dengan DP jam tangan Rolex lah. Jangan percaya itu bohong, penipuan itu. Pokoknya Anda fokus, Anda mau kemana, Anda tahu Anda mau naik bus apa. Kalau ditawari, kita ajak bicara orang dan Anda rasa nggak nyaman, Anda hindari itu. Oke, jadi itu ya tipsnya, fokus. Kalau perlu beli tiketnya online. Jadi Anda datang ke terminal, udah punya tiket, udah tahu tujuannya. Betul. Ya? Oke, pertanyaan berikutnya Pak. Ini mengenai masalah berkendara juga nih Mas. Kita kenapa sih kok ada larangan nggak boleh nyetir sambil telepon? Nah itu kalau secara pikiran gimana Pak hubungannya nyetir sama telepon? Jadi begini, kita perlu tahu khususnya yang laki-laki loh ya. Pria itu pikiran otaknya itu sifatnya itu monotasking, artinya nggak bisa melakukan banyak hal sekaligus. Berarti benar dong, cowok itu nggak bisa multitasking, itu benar? Benar. Kalau wanita memang desainnya mereka seperti itu, mereka bisa melakukan banyak hal dalam waktu bersamaan. Pria itu nggak bisa. Jadi kita itu desainnya adalah kita hanya fokus pada satu hal. Nah bayangkan seorang supir, pria ya tentunya, lagi fokus pada jalan. Jadi pikirannya memproses jalan, dia harus ngitung posisi, kecepatan dan segala macam. Tiba-tiba terima telepon atau dia bicara penumpang. Untuk dia bisa menjawab telepon atau menjawab pertanyaan penumpang, obrolan itu, dia harus switch perhatiannya dia dari jalan ke telinganya dia. Untuk denger, nanti seolah-olah dia tuh tetap bisa melihat ke depan, tapi itu kayak ngeblank begitu. Itu bahaya, bisa nabrak itu. Responnya turun, karena fokusnya sudah beralih tidak lagi di jalan, tapi ke pendengarannya dia. Tapi gini Pak, jujur saya kan kadang-kadang pernah terima telepon juga, atau bahkan teman saya tuh ada yang nekat sambil WA, ya kan? Itu kan kayaknya fine-fine aja gitu loh Pak. Apakah sebahaya itu? Maksudnya benar-benar sampai ngeblank? Kayaknya enggak juga lah. Ya bisa dicoba, kalau enggak itu bisa ngeblank beneran. Mungkin karena kecepatan tinggi misalkan ya. Bagi kita merasa itu sebentar.
Tapi sebenarnya itu lama, karena kita trans. Pada saat kita fokus pada sesuatu, untuk menjawab WA itu kan kita nggak bisa mata kita kiri kanan, kita lihat ke HP. Ya. Itu kita fokus. Fokus itu membuat gelombang otak kita turun. Kita trans. Nah, pada saat kita trans atau dalam kondisi hipnosis, terjadi yang namanya distorsi waktu. Nah, ini disebut dengan kontraksi waktu. Kontraksi waktu apa? Waktu yang sebenarnya panjang terasa seperti singkat. Kita merasa itu singkat. Ya. Tapi kalau dilihat sebenarnya bisa sampai 15 detik misalkan. Wah, itu bahaya itu. Oke. Kecepatan tinggi itu 1-2 detik itu sangat krusial. Oke. Selisih sedikit habis itu. Ya. Oke, berarti itu ya. Jadi sebenarnya kita ini nggak didesain untuk multitasking. Jadi Anda kalau misalkan telepon berhenti dulu, ya kan? Atau kalau diajak penumpang, tolong penumpangnya diingetin atau kru atau navigatornya lah yang jawab. Ya, gitu betul. kan? Ya. Gitu. Terus gini Pak, kalau yang di tol itu sekarang ini kan saya ngeliat banyak di tol itu bis atau mobil-mobil kecil tuh kalau laka itu kan sampai apa? Wah, fatal lah. Ya. Karena memang kecepatannya tinggi. Ya. Yang aneh ini kan jalannya bagus, lempeng, lurus, tapi kok kenapa malah saya rasa lebih mudah capek. Saya pun pernah nyetir dari Semarang ke Jakarta, itu jalannya memang lurus, atau ke Surabaya sini, tapi malah kita cenderung cepat ngantuk ya Pak. Kenapa itu Pak? Wah, itu daerah-daerah yang rawan loh, sepertinya ada jinnya kayaknya. Itu isu sebenarnya yang saya pengen tanya gitu loh. Bener nggak sih kepercayaan gitu? Nggak. Sebenarnya nggak seperti itu ya. Jadi yang terjadi begini, kalau kita di jalan tol, jalannya panjang, mulus, itu bahaya sebenarnya. Kenapa? Satu, kalau itu adalah jalan yang katakanlah sekarang ini kan dari cor-coran ya, itu kan cukup memantulkan cahaya itu. Nah, kalau kita mata kita menangkap terlalu banyak input, itu akan membuat kita tuh lelah. Kalau kita lelah, cenderung kita akan istirahat. Jadi saran saya adalah pertama, kalau bisa pakai kacamata untuk nyetir. Kacamata yang gelap, sehingga cahaya yang masuk itu bisa kita batasi. Itu yang pertama. Kedua, hati-hati dengan ini. Kalau kita kecepatan tinggi di tol itu kan bukan cuma jalan, dia kan ada garis-garis putus-putus itu, pembatas jalan. Itu kalau kita ngebut, kemudian kita fokusnya ke jalan, tapi kan mata kita, bawah sadar kita nangkap ada garis ser. Itu hipnosis. Jadi sesuatu yang sifatnya repetitif, berulang akan membuat kita masuk kondisi hipnosis, itu trans. Akibatnya apa? Ya sudah, kita sudah kayak nggak sadar lagi. Kita seperti kayak di awang-awang itu. Nah, bayangkan kecepatan tinggi, kemudian mengalami kecelakaan. Kecelakaan itu muncul kenapa? Karena kita masuk kondisi trans, kita nggak lagi sadar sekeliling kita. Nah, baiknya fatal sekali. Berarti itu bikin istilah kalau kita trans, relax rasanya, itu bikin responnya kita lambat gitu. Lambat. Dan juga begini, yang terjadi adalah biasanya orang-orang itu kalau sudah tahu dia capek, dia nggak mau istirahat. Kurang sedikit, akui salah, dia nggak mau. Sebentar lagi. Itu fatal. Jadi kalau merasa sudah mulai capek, udah lebih baik minggir, istirahat. Atau dia stretching sebentar, sudah merasa nyaman, kemudian baru mulai lagi driving. Oke Pak, terima kasih untuk informasinya. Nah teman-teman, Anda nanti bisa lihat channelnya Pak Adi W. Gunawan. Kalau udah diluncurkan akan kita pasang di deskripsi. Dan Anda mesti tahu ya, ini bisa konsultasi sama Pak Adi ini sangat susah dan mahal waktunya. Jadi yang sekarang Anda dapatkan informasinya, Anda cukup bayar dengan subscribe dan share. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih Pak Adi. Nah teman-teman, ini adalah workshop yang salah ngomong. Halo teman-teman, nah di sini saya bantu workshop guru saya Pak Adi W. Gunawan, dan workshop ini Quantum Life Transformation ini telah membantu kehidupan banyak sekali orang, perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi jika Anda ingin berkembang, ini adalah workshop yang tepat untuk Anda.